QC 1 unit mesin laminator 390B hidrolis merek Novatec, Hendrido LNK Surabaya, tanggal 13 bulan 4 tahun 2026. Untuk customer Azril Advertising Kendari atas nama Bapak Muhammad Hari Kesuma. Oke Pak, ini untuk mesinnya. Di bagian belakang ini terdapat satu colokan untuk listriknya ya. Lalu ada ini untuk kontak personnya nantinya jika terjadi kendala atau ada hal yang ingin ditanyakan. Di bagian atas ini untuk saklar MCB-nya, jadi untuk mode on off-nya sudah dengan kualitas bagus menggunakan MCB ya Pak ya. Kita nyalakan ke atas. Oke, ini untuk tampilannya. Jadi di sebelah kiri kita bisa lihat untuk tampilan LCD atau kontrolnya. Di bagian atas terdapat angka berwarna merah. Ini menunjukkan untuk suhu panasnya ya. Lalu di bagian bawah terdapat setting time. Ini merupakan settingan untuk temperatur. Untuk angka kecilnya di angka 80 ya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan cara untuk menaikkan. Ini kita tekan tombol, ini angka kecil ya, bukan yang merah. Oke, 9 naik. Ini turun. Oke, ini kita setting di angka 95. Lalu di bagian bawah untuk upper time on off. Ini on off untuk menyalakan panasnya ya. Jadi setelah kita setting, kita harus tekan ini untuk menyalakannya. Nah, di sini ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini merupakan roller untuk di bagian atas untuk pemanasnya. Dan untuk roller bagian bawahnya ini untuk yang di sebelah kanan. Jadi untuk settingannya ini kita sendirikan. Lalu di bagian kanan ini terdapat run back stop. Ini merupakan untuk tombol majunya konveyor atau proses produksi pelaminasian ya. Jadi nanti ketika kita run ini bisa maju, back ini mundur bagian konveyornya, stop ini untuk berhenti. Jadi untuk kontrol maju mundur dan berhentinya terdapat di bagian sebelah kanan. Lalu di sebelah kiri terdapat angka, di mana angka yang paling rendah 1, untuk angka yang paling tinggi adalah 9. Nah, ini untuk pengaturan kecepatan konveyornya. Jadi perjalanannya konveyor maju ini bisa disetting dari sebelah sini ya. Untuk settingannya bisa speed down, speed up, atau bisa langsung klik angkanya, tekan 1. Oke, atau ini saya ulangi. Nah, ini bisa ya 1, atau naikkan di bagian diagram untuk tangga ininya, naik turunnya ya, seperti ini. Oke, ini untuk komposisinya. Lalu untuk di bagian bawah ini ada untuk unlock pembatas bagian kertas ya. Ini kita bisa sesuaikan lebarnya. Untuk pergeserannya bisa kita kontrol dari 2 baut ini, kita kendorkan lalu kita geserkan ke kanan atau ke kiri. Terdapat 3 konveyor ya. Ini 3 konveyor yang nanti membantu jalannya kertas masuk ke dalam. Di sebelah kanan terdapat untuk tuas hidrolisnya ya. Jadi ini untuk penggunaannya bisa kita buka lalu kita naikkan ya. Kalau untuk mau menurunkan ini tinggal dikendorkan. Nah, oke, maka dia akan turun ya. Setelah kita kunci, kita akan coba pompa. Ini. Nah, ini dia naik ya. Mulai naik untuk jarumnya, lalu bisa kita kunci. Oke, sebelah kanan ini untuk penjepit bagian roller belakangnya ya, untuk naik dan turun. Kita bisa lihat ini mekaniknya ya. Oke. Lalu untuk di bagian belakang di sini nanti untuk auto rollnya, dalam artian ini nanti kita kasih tambahan core, jadi hasilnya bisa nanti berputar atau menggulung secara otomatis di bagian auto roll belakangnya ya. Ini untuk bagian belakangnya. Untuk kontrolnya nanti berputarannya sesuai dengan berjalannya mesinnya ya. Ini untuk putarnya. Dan untuk melepasnya ini kita dorong ke kiri, nah seperti ini. Lalu untuk pemasangannya sama, kita dorong ke kiri terlebih dahulu, baru kita lepaskan. Oke. Di bagian atas di sini terdapat untuk tempat 2 bahan, karena ini saya pakai 1.
Ini yang depan, ini yang belakang. Jadi bisa difungsionalkan semua. Ini nanti ada core-nya, saya akan tunjukkan. Lalu di sini ada pisau untuk potong hasil, ya, untuk merapikan. Lalu di bagian sisi kanan terdapat pisau korporasi untuk nanti membantu sobekan hasil laminasinya ya. Oke. Lalu untuk di bagian depan bawah ini juga bisa dipasang jika nantinya pengen dua sisi, ini dua plat. Ini tinggal dipasang sebelah kiri dan sebelah kanan, karena sebelah kanan dan kirinya terdapat 3 tempat untuk pemasangan bagian plat penghubungnya. Ya. Oke, lalu untuk di bagian sini, ini ada emergency. Ya. Oke. Oke, ini kita coba cek untuk panasnya. Ini untuk panas satu sisi terlebih dahulu ya, karena di sini statusnya sudah ready. Dan untuk angkanya sudah 95 sesuai, maka akan kita coba untuk proses pelaminasian. Oke, untuk mekanik conveyornya, jadi ini kita cobakan di speed 1. Kita akan coba di speed yang lebih kencang ya. Ini 1 kita coba naikkan 8, 9 untuk bahan conveyornya ya. Ini di angka 9 speed, kita coba kurangi di angka 3 ya, di angka 1. Ini standarnya biasanya lebih enak menggunakan 1 atau 2 ya, karena tidak terlalu kencang juga. Bukan masalah kecepatan untuk produksi, tapi nanti dilihat dari hasilnya. Untuk mekanik conveyor nyala ya. Oke, kita cek untuk bagian rollernya. Ini yang lebih sensitif. Ini kita cek ya untuk kondisi roller. Untuk bagian emergency-nya juga kita cek. Kita tekan, dia berhenti, ya. Kita putar searah jarum jam, maka dia akan berjalan. Kita cek untuk bagian roller. Bagian roller stainlessnya ya. Dan roller bagian bawah. Oke, aman. Untuk yang bagian roller belakang, ini kita naikkan. Oke. Oke, aman. Untuk di bagian auto rollnya juga berputar ya. Oke, kita cek untuk bagian panasnya sekarang. Oke, ini untuk yang bagian sebelah kanan, kita akan coba cek. Kita cek di angka 60 ya, kita nyalakan. Nah ini setelah itu kita akan coba tunggu untuk ready-nya. Oke, untuk kedua pemanasnya di bagian atas dan bagian bawah ini statusnya sudah ready ya. Untuk bagian ininya jangan sampai lupa ya. Jadi jika ingin memanaskan atau mulai start panas bagian roller, ini untuk upper temp dan lower temp ini harus ditekan ya, agar pemanasnya bekerja. Oke, secara overall fiturnya semua berjalan normal, untuk hasil juga bagus. Sekarang kita cek untuk bodi keseluruhan. Untuk di bagian bawah, ya, untuk bagian sisi dalamnya juga motornya aman, bagian hidrolisnya juga aman. Ya, bagian bawah aman, tidak ada yang pesot. Oke, ini untuk bagian hidrolis aman. Untuk bagian bodi sebelah kanan juga tidak ada yang pesok ya. Untuk segelnya
Sini juga sudah kita segel. Untuk bagian mekanik tadi sudah kita cobakan. Ini naik turun. Oke. Bagian roller belakang, untuk bagian atas. Oke, bodinya aman. Bagian sisi kiri. Oke, aman. Untuk pisau ya sama. Tadi sekali lagi ini untuk pisaunya. Untuk pisau potong. Lalu ini untuk pisau perforasinya. Oke, untuk kelengkapannya, nah ini saya jelaskan. Jadi ini terdapat kunci L dan beberapa baut. Lalu ini ada core ya. Nah ini kan beda ini ya. Core yang paling panjang ini berada di paling atas. Core yang paling pendek ini berada di bagian bawah. Jadi core yang pendek ini nanti bagian sebelah sini ya. Yang panjang di bagian sebelah atas. Lalu di sini ada kabel, mohon maaf, kabel power sudah tertancap. Ini ada obeng dan ini ada roda. Ya, kita keluarkan 1, 2, 3, 4. Ini beserta untuk bautnya ya. Kita cek. Kita cek satu persatu ya. Nah ini untuk yang ada platnya, ini penguncinya ya. Nah ini berputar. Oke, kita kunci. Ya nggak bisa buka ya. Oke, jadi untuk bagian penguncinya normal. Enggak. Putar. Ya. Kita cek. Oke. Ini yang dua tidak ada bagian penguncinya, jadi ini di bagian belakang ya. Oke. Oke, kakinya ada 4. Untuk keseluruhan semua rodanya bisa berputar ya, seperti ini ya. Oke. Oke, demikian untuk QC 1 unit mesin laminator 39B hidrolis merek Novatec entry dola NNK Surabaya tanggal 13 bulan 4 tahun 2026 untuk customer Azir Everest Racing di Kendari atas nama Bapak Muhammad Hari Kesuma.